pernah meminum air Zam-Zam. Beliau niat, sebab air Zam-Zam itu kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam 5 syurib. Air Zam-Zam itu kata Nabi Muhammad diberikan oleh Allah kepada orang yang meminum sesuai dengan niat dan tujuannya. Ketika dia niat apapun, maka diberikan oleh Allah Ta'ala akan dikabulkan oleh Allah. Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika minum air Zam-Zam, dia bilang, ya Allah, saya niat minum air Zam-Zam ini agar kelak di hari kiamat Engkau memberikan aku minuman tatkala manusia semua agak kehausan, Engkau memberikan kepada minuman yang melegakan hatiku, jiwaku dan diriku di hari kiamat. Ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tempat ini merupakan tempat yang berkah, tempat kita menanam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita memberikan air minum kepada orang banyak. Itu di dalam hadis sahih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bapak-bapak ibu suatu kisah. Subhanallah, Nabi cerita tentang seorang laki-laki dari umat yang terdahulu, dari lingkungan Nabi bilang. Dan menariknya kisah ini diceritakan oleh Allah secara terperinci dan detail oleh Rasulullah SAW. Biasanya Nabi bercerita itu global, ini rinci dan detail. Nabi ingin menunjukkan kepada kita betapa besar perhatian Rasulullah kepada orang ini. Apa itu? Mohon maaf, Nabi bercerita tentang seorang laki-laki pelacur yang melakukan kemaksiatan, yang dan melakukan perzinahan, alhamdulillah, dari umat yang terdahulu. Nabi bilang, laki-laki ini seorang pelacur. Pernah satu kali dari umat yang terdahulu dia berjalan di tengah padang pasir. Saat itu, ketika dia menempuh jalan yang panjang di padang pasir, bekal persediaan airnya habis. Sampai dia ketakutan mau kembali ke jalan datangnya, nggak bisa. Mau lanjut perjalanan masih jauh, sedangkan perbekalan air sudah habis dan dia di tengah-tengah padang pasir. Dirinya mulai dahaga, mulai ketakutan, sampai mulai dahaga ini semakin besar di dalam dirinya. Dia kebingungan. Dia udah meyakini saya bakal mati sudah di padang pasir itu. Ketika dia berjalan menunggu kematian, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada sumur di tengah-tengah padang pasir. Maka dia menghampiri, dia gembira luar biasa. Tadinya dia mengira dirinya akan mati, ternyata ada sumur di tengah padang pasir itu. Saat dia melihat, dia gembira. Namun ada satu masalah. Dia mengambil air di dalam sumur itu, nggak ada embernya, nggak ada talinya. Akhirnya dia berpikir, ya sudah, saya panjat turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Nabi bercerita sampai detik-detik itu. Setelah sampai ke sumur di bawah, dia mau minum sampai hilang selesai dahaganya. Setelah dia minum, dia naik ke atas, ingin melanjutkan perjalanan. Saat sampai di atas, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Saking hausnya ini anjing menggali-gali tanah, menjulurkan lidahnya kehausan. Terlintas di benak si pelacur ini dalam hatinya, ya Allah, kasihan sekali ini anjing. Tadi sebelum saya mendapati sumur ini, keadaan saya sama dengan anjing ini, kehausan dan hampir mati. Tetapi Allah menyelamatkan saya dengan sumur, saya turun ke bawah, saya minum. Tapi anjing ini kalau turun ke bawah, dia gak bisa naik lagi, dia bisa mati. Akhirnya tergerak hatinya untuk turun lagi ke bawah. Nabi cerita sampai detail seperti itu. Dia turun lagi ke bawah. Begitu sampai di bawah, dia bingung mau bawa air ke atas bagaimana. Nabi bilang, "Fanaza akhufah." Orang ini melepaskan sepatunya dan dia isi sepatunya dengan air. Terus Nabi bilang, di dalam kisah itu Nabi sampai sedetail itu. Nabi bilang dia mau bawa sepatunya yang berisi air sambil memanjat, dia bingung bagaimana. Akhirnya dia gigit sepatunya itu dengan gigi depannya. Terus dia panjat sampai ke atas. Sedetail itu Nabi bercerita. Begitu sampai di atas, orang ini melepaskan gigitan sepatunya itu dan disodorkan air itu di dalam sepatu kepada anjing itu. Ini anjing meminumnya dan kemudian dia pergi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Setelah itu, orang ini melanjutkan perjalanan. Mulai jadi mungkin dia lupa dengan kisah itu. Gak ada yang menyebutnya, gak ada yang tahu, dan dia pun melupakan itu. Tapi ternyata kata Nabi Muhammad SAW, dari perbuatan orang itu menjadi penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seorang pelacur.
Nabi bilang Allah Ta'ala mengampuni dosa orang itu dan digerakkan hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejak saat itu tergerak hatinya untuk bertobat hingga diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan dia ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan seteguh air kepada seekor anjing. Dan ini diceritakan sedetail itu oleh Rasulullah untuk apa? Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya keimanan seseorang tidak hanya dilihat dari sholatnya di atas sajadah atau rutinitasnya ke dalam masjid, tetapi keimanan seseorang ketika dia memiliki kasih sayang di dalam hatinya. Dia memberi seteguk air kepada seekor anjing yang menandakan kasih sayang di dalam hatinya. Nabi SAW bilang, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi SAW bilang, orang-orang yang memiliki kasih sayang, mereka lah yang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman. Sehingga Nabi SAW bilang, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Nabi berpesan kepada kita sekalian, kasihilah segala makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya Allah akan mengasihi kalian, akan menyayangi kalian. Buktinya ini, mohon maaf seorang pelacur diampuni dosanya oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, digerakkan hatinya untuk bertobat hingga dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab memberi seekor anjing seteguk air. Bagaimana kiranya kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita menyediakan air minum, air bersih ke berbagai penjuru, insya Allah dicatat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian. Dan ini merupakan nikmat besar. Allah pilih kita untuk kemuliaan ini. Allah pilih kita insya Allah untuk masuk ke dalam surganya insya Allah. Mudah-mudahan keberkahan diberikan oleh Allah. Itu Nabi pernah bilang, bagi orang-orang yang memberikan peduli mereka, memberi makan, memberi minum. Itu Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau bilang, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu Nabi bilang, wahai manusia sekalian, sebarluaskan salam, kata Rasul. Itu pesannya Nabi. Kita ketemu orang, ucapkan salam, kita sapa. Sebarluaskan salam, sebarluaskan kedamaian. At'imut ta'am, bagi-bagi makan, kata Rasulullah SAW. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ada satu kisah bapak-bapak ibu-ibu menarik berkaitan tentang air minum juga seperti ini. Ada di negeri Hadramaut, ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Beliau hidup sekitar 600 tahun yang lalu. Seorang ulama besar, seorang wali besar, dan beliau begitu perhatian kepada keadaan umat. Beliau tinggal di negeri Hadramaut di padang pasir, negeri yang besar, ya negeri Arab seperti kita tahu. Dan sumber kehidupan orang-orang ya air. Tetapi ya seperti kita tahu di padang pasir, di negeri Arab itu di Timur Tengah air susah. Kalau kita mungkin dari sumur 20 meter, 30 meter kita udah dapat air bersih. Tapi kalau di Hadramaut itu saya ingat saya tinggal di sana lama, ya sumur itu dalam. Saya ingat kalau kita masuk ke masjid-masjid itu di Kota Tarim, kita lihat sumur-sumur tua itu. Mau cari dasarnya nggak kelihatan. Sampai terkadang kita penasaran, kita ambil batu, kita lempar batu ya ke dalam sumur, itu lumpuh lama, baru kedengeran suara air. Itu kadang sampai 40 detik sampai 1 menit baru kita dengar. Itu nggak tahu berapa dalam 100-200 meter mungkin dalamnya. Dan saat itu berapa ratus tahun yang lalu dari sumur itu nggak pakai mesin, manual, berat dan perlu biaya besar. Sehingga keberadaan sumur-sumur air itu sangat langka saat itu. Al-Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, beliau berpikir, ini kaum muslimin membutuhkan air. Banyak mereka penggembala kambing, musafir yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir, orang-orang yang membutuhkan untuk pengairan. Akhirnya Habib dengan harta beliau yang beliau kumpulkan, beliau berinisiatif untuk membuat sumur dikenal dengan Sigaya Al-Habib Syekh bin Abdullah. Dia di sumur, dia meluapkan biaya besar-besaran, miliaran kalau zaman kita. Dia sewa orang untuk menggali sumur.
sumur digali, dan bukan hanya sumur, beliau mempekerjakan orang setiap hari untuk menimba air. Dibuat di padang pasir itu tempat air, kantung air, sehingga orang yang melakukan perjalanan musafir, air mereka itu sudah tersedia di banyak titik. Terus juga untuk pengairan disediakan, semuanya gratis oleh Habib Musyaikh. Subhanallah, beliau lakukan itu, beliau gaji orang dan diresmikan si goyang beliau, air beliau. Dan setiap hari kalau ada tamu, beliau yang datang kepada beliau selalu bertanya, bagaimana masukan dari kalian tentang pengairan yang saya lakukan di Sigoya. Mereka kasih masukan. Satu kali ada tetamu datang, bilang sama Habib Musyaikh, Habib, kami gembira dengan program Habib ini, sumur dan air ini. Tapi ada satu masalah, itu banyak kantung air yang harus disebar di beberapa titik untuk para musafir. Itu kotor kenapa? Habib bingung. Di dalam tempat-tempat air itu, penampungan air penuh dengan kotoran kambing. Habib bingung, kok bisa kambing masuk situ? Orang aja nggak bisa masuk. Ya cuma bisa masuk tangan, ember, tapi kok bisa ada kotoran? Ini pasti kerjaan orang yang usil, orang yang nakal. Akhirnya Habib bilang, ya udah, nanti saya periksa, saya cek. Akhirnya Habib manggil satu orang, staf beliau, ajudan pribadinya. Habib panggil orang itu, coba nanti malam kamu coba cek apa yang terjadi dengan tempat penampungan air kita. Ini ada informasi masukan bahwasanya kotor dan kotoran kambing, nggak mungkin kambing masuk di sini. Coba kamu lihat, pasti ada pelaku yang usil, yang nakal. Tapi tugas kamu hanya melihat, laporkan ke saya, tidak boleh melakukan tindakan apapun, dan jangan cerita siapapun. Akhirnya di malam hari ajudan Habib memeriksa, ternyata betul ada seorang laki-laki mengendap-endap di malam hari meletakkan kotoran-kotoran kambing di tempat penampungan air itu. Dilihat, terperanjat, ternyata fulan. Pagi hari ajudan kasih laporan kepada Habib Musyaikh, Habib betul ada orang usil. Habib tanya siapa? Ajudan bilang, tahu Habib siapa? Sepupu Habib sendiri, sepupunya. Jadi kebetulan sepupunya hasut sama diri, sama Habib. Oh gitu. Akhirnya Habib bilang sama ajudan, saya minta kamu rahasiakan, dan saya sumpah kamu jangan cerita kepada siapapun, ini urusan saya dengan sepupu saya. Udah disumpah, gak cerita dia. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, coba bayangin kalau kita di posisi Habib Musyaikh, gimana kira-kira? Pasti kita bakal marah. Ini program yang baik untuk umat Islam, tapi malah diganggu pada sepupunya sendiri. Mestinya kan kalau kita bakal marah, kita bakal ambil tindakan tegas untuk orang ini. Tapi lihat bagaimana seorang Habib Musyaikh yang terdidik dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau faham inti permasalahannya, sepupunya hasut sama dia. Tapi Nabi nggak ngajarin kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Nabi mengajarkan bagaimana mengobati penyakit karena kasih sayang yang ada di dalam hati. Habib Musyaikh saat itu memanggil anak-anaknya, dipanggil anak-anaknya semua, wahai anak-anak kemari sekarang semua. Ada apa? Saya mau tanya, paman kalian fulan sepupunya Habib? Iya, kenapa? Yang usil itu. Ya, kita ini udah berapa lama nggak silaturahmi kepada paman kalian itu? Anak-anak bilang, apa? Kita sudah lama nggak silaturahmi kepada beliau. Apa betul? Ini salah kita nih. Kita kurang memberikan perhatian kepada keluarga dan menyambut kami silaturahmi. Lihat, dia nggak salah yang sepupunya yang jahat itu, tapi dia salah yang dirinya. Dia bilang kita kurang kepada dia. Ayo. Dan Habib nggak cerita kepada anak-anak dan kalau sepupunya kurang aja. Habib bilang sama anak-anak, ayo besok kita berangkat, tapi nggak boleh bawa tangan kosong. Kita semuanya sampai mau bawa bawaan, bawa. Kamu mau bawa apa? Dia bilang saya mau bawa beras, ini bawa kambing, ini bawa uang, ini bawa hadiah macam-macam. Esok hari Habib berangkat sekeluarga besar bawa bawaan hadiah banyak, letuk pintu masuk sepupunya itu yang jahat. Begitu diketuk keluar, sepupunya terperanjat, dikira digerebek. Terperanjat. Habib melihat wajah sepupunya yang ketakutan, sebelum dia ketakutan, Habib peluk dia. Dipeluk sama dia. Assalamualaikum, wahai sepupuku, Masya Allah, saya rindu kepada kamu. Habib gak cerita sama sekali. Saya rindu banget. Saya udah lama sama anak-anak banyak orang, gak pernah silaturahmi
silaturahmi, nggak pernah berkunjung, nggak pernah datang. Saya minta maaf, saya minta ridhonya. Sekarang nih kami sekeluarga datang, sepupunya nggak enakan, masuk, diajak masuk. Akhirnya mereka saling berdialog. Kasus ini nggak dibahas sama sekali. Anak-anak datang dengan lembutnya bawa hadiah, memberikan kebahagiaan pada paman mereka itu. Selesai semuanya, akhirnya mereka pamit. Kami pamit dulu pulang. Pulanglah mereka. Kasus itu nggak dibahas sama sekali oleh Habib Musyair, seakan nggak pernah terjadi apa-apa. Anak-anak nggak ada yang tahu, si sepupunya juga nggak tahu. Habib pulang, anak-anak pulang, Habib panggil ajudannya lagi. Panggil ajudan, "Hai fulan, malam ini coba kamu cek lagi. Masih ada nggak pelakunya?" Malam si ajudan periksa, ternyata malam hari datang lagi orang yang sama sepupunya Habib ini. Cuma kali ini beda. Kalau kemarin bawa keterangan kami, kalau malam ini dia bawa alat kebersihan, dia bersihkan kantong-kantong air itu. Keadaan udah keluar masuk. Pagi-pagi dia bilang Habib, dia datang udah bukan bawa kotoran kami lagi, tapi dia yang bersihkan kantong-kantong air ini sehingga para pegawai pagi udah lihat udah bersih semua. Habib bilang alhamdulillah. Tuh lihat bapak-bapak ibu. Terus terang seperti ini nggak mudah. Orang punya jiwa besar seperti Habib Musyair ini nggak mudah. Tapi memang itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang, "Laisal wasil bil mughafil, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha." Penyambung silaturahmi sejati bukan orang yang baik, orang yang berbuat baik kepada keluarganya yang baik, bukan itu. Kita bikin baik dengan orang baik wajar. Tapi kata Nabi, penyambung silaturahmi sejati adalah yang ketika diputus dia mengalah untuk menyambung. Makanya Nabi bilang, "Afdhalus sadaqah sadaqah ala rahimin kasih." Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang kita berikan kepada keluarga yang jahat sama kita. Wah, subhanallah. Apa ganjaran dari Allah Bapa Habib Musyair? Ganjarannya pasti pahala besar. Tapi ada satu hal yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Setelah dari itu beberapa tahun kemudian Habib Musyair meninggal. Setelah wafat, beliau dimakamkan di pekuburan Zambal di Kota Tarim. Tempatnya di kepalanya di Syekh Umar bin Khattab. Dan pekuburan Zambal itu pemakaman umum, sehingga kalau dia berlalu sekian puluh tahun harus ditumpuk. Habib Musyair dikubur. Dan setelah sekitar lebih dari 70 tahun setelah Habib Musyair dimakamkan di situ, udah waktunya kuburan diganti dengan orang lain, ditumpuk oleh orang lain, karena memang kuburan umum. Dilihat di data yang paling lama yang harus digali kuburannya Habib Musyair setelah lebih dari 70 tahun. Akhirnya mereka sepakat, ada orang meninggal mau dikubur di situ, digalilah kuburan Habib Musyair. Mungkin terlintas di benak kita, kali dapetin Habib jenazahnya utuh, bukan itu. Tahu apa yang terjadi? Ganjaran dari Allah. Dan ini tercatat dalam sejarah. Ketika digali kuburannya oleh yang gali kubur, saat dibuka papan kayu yang menutup itu, ternyata bukan sekedar utuh jasadnya. Didapatin Habib Musyair sedang duduk di atas kursi emas sedang membaca Al-Quran di dalam kuburannya. Mereka hidup seperti yang Allah Ta'ala bilang, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Didapatin sedang duduk di atas kursi emas, mendapatkan kenikmatan dari Allah dan sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Begitu ini penggali kubur gemeteran ngelihat itu. Begitu kenapa ada apa? Habib tahu, oh ini waktu jadi gali nanti. Lalu tutup gali lubang yang lain. Katakan saya masuk di sini. Sampai seperti itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi mereka orang-orang yang mau menyambung silaturahmi, bagi mereka orang-orang yang memberikan manfaat bagi umat manusia seperti air minum seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini penyampaian yang singkat dari saya, tapi insya Allah bermanfaat untuk kita sekalian. Apa yang kita dengar ini insya Allah memotivasi kita semakin kita tulus di dalam